Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami semua bisa menikmati, mendapat berkat dari firman-Mu. Khususnya hari ini, kami rindu Tuhan mendapatkan pencerahan dari kejadian-kejadian yang penting yang terjadi dalam masyarakat kami. Beri kami pemahaman dan pengertian tentang apa yang sedang terjadi di dunia ini dan bagaimana kami menghadapinya, dan apa pula yang bisa kami tarik manfaatnya untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya harap saudara ada dalam keadaan sukacita, damai, dan sejahtera, dimanapun sedang berada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Harapan saya selalu, program ini menemani di kala kesepian, memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di saat lesu, memberi penghiburan di kala duka, memberi visi dan penerangan dalam kegelapan perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kedamaian dan kesahduan Natal di Amerika Serikat bulan Desember tahun 2012 dinodai oleh sebuah tragedi. Di sebuah kota kecil yang bernama Sandy Hook, 100 km jauhnya dari New York, terjadi pembantaian anak-anak sekolah dasar. 20 orang anak-anak tewas, di samping 7 orang dewasa, termasuk sang pembunuh sendiri. Pembantaian itu dilakukan oleh seorang pemuda usia 20 tahun, namanya Adam Lanza. Terlebih dulu, ia membunuh pula ibu kandungnya sendiri dengan 4 tembakan peluru di kepala. Kota kecil Sandy Hook gempar. Kota kecil yang berpenduduk 29.000 jiwa ini, dalam 10 tahun terakhir, hanya tercatat sekali peristiwa pembunuhan di kota kecil yang damai ini. Keluarga-keluarga di Amerika Serikat sangat terganggu hati dan pikirannya. Mereka berpikir, anak saya, cucu saya, saudara saya bisa mendapatkan perlakuan yang sama. Perhatian dan simpati dicurahkan pada kota Sandy Hook. Kalau seandainya pembunuhan terhadap anak-anak Amerika Serikat ini terjadi di negara lain, bukan tidak mungkin Amerika Serikat akan mengerahkan angkatan perangnya untuk membela warganya. Tetapi apa yang terjadi ini? Pembunuhan itu dilakukan oleh anak Amerika sendiri, seorang muda usia. Amerika Serikat menangis, bahkan masyarakat dunia ikut bersimpati dan menangis. Kejadian ini memunculkan kembali perdebatan pembatasan penggunaan senjata oleh warga sipil di Amerika Serikat. Seperti kita ketahui, di Amerika, seorang warga negara berhak membeli dan menyimpan senjata api. Apa yang sedang terjadi di Amerika? Saya mengajak saudara-saudara kekasih merenungkan peristiwa ini dari pandangan firman Tuhan. Krisis ekonomi yang masih dihadapi di Amerika Serikat dan peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi di Sandy Hook membawa saya pada sebuah pertanyaan. Apakah Amerika Serikat sedang mengalami kutukan dari Tuhan? Satu pertanyaan yang agak ekstrim memang. Tetapi kalau kita lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, Amerika Serikat sudah mengizinkan pernikahan sesama jenis. Menurut saya, ini adalah satu pelanggaran yang sangat serius terhadap firman Tuhan yang mendatangkan kutukan. Hubungan seksual sejenis bukan barang baru di dunia ini. Kita ingat nama Sodom, dan dari situlah muncul istilah sodomi. Hubungan seperti itu menimbulkan murka Tuhan.
Kalau Tuhan membenci manusia-manusia yang melakukan hubungan seksual sesama jenis pada zaman purba, Ia juga tetap membenci dan murka terhadap hubungan seperti itu di dunia masa kini. Bagi Amerika Serikat, ini adalah satu pelanggaran yang serius, mengingat pendatang-pendatang pertama di Amerika Serikat adalah orang-orang percaya, orang-orang yang beriman yang datang dari Inggris. Para pendatang di Amerika mendarat dengan sebuah kapal bernama Mayflower bulan November tahun 1620 di daerah Massachusetts. Kedatangan mereka dari Inggris ke Amerika Serikat bukan tanpa sebab. Mereka ini pindah dari Inggris ke Amerika Serikat oleh karena alasan iman dan alasan agama. Pada waktu itu di Inggris, semua gereja di Inggris harus bernaung di dalam persekutuan dengan gereja Inggris, The Church of England, gereja resmi yang diakui oleh kerajaan. Bahkan ada peraturan pada waktu itu, kalau ada orang beribadah bukan di gereja The Church of England, maka ia dikenakan denda. Dan apabila sebuah gereja melakukan ibadahnya sendiri di luar lingkungan The Church of England, gereja ini juga mendapat sanksi yang cukup keras. Ada sebagian gereja seperti kaum Puritan yang bisa bekerja sama dengan The Church of England, tetapi sebagian lain yang merasa tidak bisa berkompromi dengan aturan ini. Mereka inilah yang memutuskan mengarungi Samudra Atlantik menuju benua baru yang belum mereka kenal. Pendatang-pendatang baru itu menempuh perjalanan dengan kapal Mayflower sekitar 2 bulan lamanya. Adalah sebuah perjalanan iman. Mereka adalah orang-orang yang merindukan kebebasan beribadah. Inilah yang mewarnai perjalanan hidup bangsa Amerika selanjutnya. Kemerdekaan beribadah, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, dan lain-lain seperti itu. Dalam perkembangannya, Amerika Serikat yang dirintis oleh orang-orang Kristen yang beriman, diberkati dan diberkati oleh Tuhan, menjadi sebuah negara adidaya. Tuhan memberkati Amerika Serikat. Di tengah-tengah kemakmuran, di tengah-tengah hidup yang berlimpah berkat, apa yang terjadi pada masa kini adalah satu penyimpangan total dari visi pendatang yang pertama menginjakkan kaki di Amerika Serikat. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pertanyaan tadi, apakah Amerika sedang menerima kutukan Tuhan? Firman Tuhan banyak berbicara tentang berkat dan kutuk. Ulangan pasal 28 berisi 2 bagian. Yang pertama tentang berkat dan yang kedua tentang kutuk. Tuhan menyampaikan berkat dan kutuk pada kesempatan yang sama. Apabila kita mengingat berkat yang diberikan kepada orang yang setia, ingat, ada juga kutuk bagi orang yang tidak setia. Firman Tuhan tidak netral dalam perkara-perkara rohani. Apabila seorang tidak diberkati, maka ia adalah orang yang terkutuk. Dan sebaliknya, apabila seorang tidak terkutuk, maka ia adalah orang yang diberkati. Dalam kesempatan ini, saya hanya membacakan beberapa ayat saja. Ulangan 28 ayat 1 tentang berkat. Musa menyampaikan kepada umat Israel, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka berkat ini meliputi berbagai dimensi kehidupan manusia, tentang kesejahteraan, tentang keamanan, tentang sukacita, damai, dan sejahtera. Tetapi sebaliknya, dalam ayat 15 tertulis, "Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau." Dan ayat-ayat selanjutnya, di sana ada kutukan dalam semua dimensi kehidupan manusia. Di sana tidak ada keamanan, tidak ada sukacita, damai, dan sejahtera. Hukum berkat kutuk ini berulang-ulang disampaikan oleh Tuhan
melalui para nabi kepada umat Israel. Orang yang setia kepada Tuhan, yang melakukan firman-Nya, diberkati. Sebaliknya, orang yang tidak setia, yang tidak menuruti firman Tuhan, terkutuk. Hukum berkat yang disampaikan oleh Tuhan memang benar-benar dapat kita lihat dalam sejarah perjalanan umat Israel. Yosua mengumpulkan pemimpin-pemimpin umat Israel dan mengikrarkan pembaharuan iman di kota Sikem. Pada waktu usianya sudah menjadi tua, ia sadar bahwa tidak lama lagi ia akan kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Yosua melihat gejala ketika umat Israel sudah masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka menikmati gandum yang tidak mereka tanam sendiri. Mereka menikmati susu dan madu. Sejalan dengan kemakmuran dan berkat yang mereka terima, ternyata bangsa ini mulai menyimpang. Mereka kawin-mengawinkan dengan orang-orang yang tidak seiman. Bukan saja sebatas itu, mereka juga menyembah ilah-ilah bangsa asing itu. Sesudah Yosua meninggal, umat Israel tidak tetap pada ikrar yang sudah disampaikannya. Hukuman Tuhan datang pada mereka. Manakala mereka sudah menyimpang dari firman Tuhan, ada hukuman. Tuhan tidak lagi menyertai mereka. Mereka dijajah, dikuasai oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya. Kehidupan menjadi sulit dan berat. Pada waktu keadaan hidup sulit dan berat, mereka berseru-seru memanggil Tuhan. Tuhan tetap menunjukkan belas kasih-Nya pada umat pilihan-Nya. Tuhan mengangkat hakim-hakim. Melalui hakim-hakim ini, Tuhan berkarya membebaskan bangsa Israel dari penindasan dan penjajahan. Masa yang aman, damai, dan sejahtera muncul kembali. Tetapi, sesudah waktu yang agak lama, kembali umat Israel jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Mereka berseru lagi memanggil nama Tuhan, dan Tuhan menaruh belas kasihan. Tuhan berkarya lagi lewat hakim yang ditunjuknya. Kita pasti pernah mendengar seperti Deborah, seorang hakim perempuan, Gideon, Simpson, dan lain-lain. Hukum, berkat, dan kutuk betul-betul dapat kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel. Kembali pada pertanyaan, apakah bangsa Amerika sedang mengalami kutukan Tuhan? Menurut pendapat saya, mengizinkan pernikahan sesama jenis adalah satu tanda bahwa kutukan itu sedang berlangsung. Pendapat saya ini saya dasarkan pada Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan 32. Saya baca ayat-ayat 24 sampai dengan 27. Roma 1 ayat 24 sampai dengan 27 demikian. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saya tidak mengetahui secara mendalam latar belakang keadaan Paulus pada waktu menulis surat kirimannya kepada jemaat di kota Roma. Saya menduga keadaan masyarakat di Roma tidak beda jauh seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, menurut hemat saya, menggambarkan dengan baik sekali apa yang sedang terjadi di Amerika. Paulus menggambarkan suasana masyarakat yang sedang mengalami kutuk dari Tuhan. Dalam ayat 18 disebutkan murka Allah. Jadi bagian firman Tuhan yang kita baca ini tadi sehubungan dengan kutukan. Pada waktu kutukan itu terjadi, hubungan seksualitas menjadi tidak lazim. Itulah yang dituliskan dalam ayat-ayat 24 sampai dengan 27 tadi. Hubungan seksual sejenis adalah pemuasan hawa nafsu yang memalukan. Demikian ditulis oleh Paulus pada ayat 26. Semua ini terjadi karena kedaulatan Tuhan
kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan tidak lagi dihormati oleh manusia. Di tengah-tengah kemakmuran, di tengah-tengah kelimpahan berkat, terjadilah penyimpangan-penyimpangan terhadap firman Tuhan. Kalau Amerika sedang berada dalam kutukan Tuhan, apakah ada jalan keluar dari masalah ini? Ada. Pertobatan. Sekali lagi pertobatan. Diperlukan satu pertobatan secara menyeluruh. Katakanlah pertobatan nasional di Amerika Serikat. Pada tanggal 9 Mei 1798, Presiden John Adams menghimbau 1 hari berpuasa bagi seluruh rakyat Amerika Serikat untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Hal yang sama dilakukan oleh Presiden Abraham Lincoln pada tanggal 30 Maret 1863. Dengan pandangan Amerika yang semakin sekuler, pengumuman doa puasa tampaknya tidak mungkin. Tetapi Tuhan tetap bisa berkarya walaupun hal itu tidak mungkin. Banyak orang-orang percaya di Amerika dan juga di seluruh dunia, dan kita juga di Indonesia, perlu berdoa agar Tuhan berbelas kasihan terhadap rakyat dan bangsa Amerika. Belas kasihan Tuhan inilah satu-satunya yang bisa menyelamatkan bangsa Amerika. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa hubungannya dengan kami yang ada di Indonesia? Apa hubungannya dengan saya, dengan keluarga saya? Saudara, perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat menjalar ke daerah-daerah lainnya. Bukan hanya masyarakat sekuler, tetapi juga gereja-gereja. Sudah ada gereja-gereja yang menyetujui pernikahan sejenis ini. Baru-baru ini saya ada membaca tulisan dari seorang hamba Tuhan dari United Methodist Church, sebuah denominasi gereja metodis yang besar di Amerika Serikat. Dia meminta kepada teman-temannya untuk tetap mempertahankan kemurnian ajaran gereja, tidak mengizinkan pernikahan sejenis di gerejanya. Ia mengatakan bahwa dalam rapat tahunannya, gagasan-gagasan itu sudah muncul. Berarti sudah ada pejabat-pejabat gereja yang mengusulkan agar pernikahan sejenis diizinkan. Kalau gereja sebagai benteng pertahanan moral sudah runtuh, betapa mengerikannya situasi yang akan terjadi. Kalau di Amerika pernikahan sejenis diizinkan, tidak sulit membayangkannya negara-negara Eropa yang sudah maju akan mengikutinya, dan dari sana akan berkembang ke negara-negara lain. Pada waktunya nanti, mungkin pada pergantian generasi, hal seperti ini bisa sampai juga di Indonesia. Di luar dari legalitas, sebenarnya di mana-mana di dunia ini, juga di Indonesia, hubungan seksual sejenis ini sudah terjadi. Sebagai umat Kristiani, apa yang kita bisa lakukan? Saya kira jawabannya, kembali ke Alkitab, kembali ke Injil. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, dalam fungsi dan pekerjaan kita, mencegah diizinkannya pernikahan sejenis di masa yang akan datang. Hal ini adalah antisipasi jangka panjang, tetapi hal jangka pendek yang mendesak. Bukan tidak mungkin, di lingkungan keluarga kita, hubungan seksual menyimpang itu telah terjadi. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Para suami perlu berhati-hati. Para istri perlu berhati-hati. Anak-anak muda perlu berhati-hati. Anak-anak remaja perlu berhati-hati. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, internet, Facebook, Twitter, besar manfaatnya apabila dipergunakan dengan baik. Tetapi besar pula kemungkinan sarana komunikasi sosial ini dipergunakan oleh si iblis untuk merusak moral masyarakat. Pornografi, seks menyimpang, dan lain-lain disebarkan lewat teknologi informasi. Mari kita menjaga diri kita. Apakah kita bisa menjaga anak-anak, istri, suami, keluarga kita dari jerat pornografi, jerat kelakuan seks menyimpang? Tidak mungkin, saudara. Hal ini bukanlah sesuatu peperangan jasmani. Ini adalah peperangan rohani. Si iblis berada di balik itu. Kita tidak bisa melawannya.
Hanya ada satu kuasa yang bisa melawan kekuatan si iblis, yaitu Yesus Kristus. Inilah relevansi kenapa penginjilan semakin dan semakin penting pada zaman kita ini. Di tengah-tengah kekayaan yang semakin besar, berkat yang semakin melimpah, Amerika berjalan menyimpang. Diberkati di tanah perjanjian, mereka menyimpang menyembah ilah-ilah lain. Kita perlu juga hati-hati apabila kita sudah menerima berkat Tuhan yang semakin berlimpah di dalam hidup kita, kekayaan yang semakin bertambah banyak. Hati-hati agar kita tidak berjalan menyimpang dari firman Tuhan. Semakin diberkati, tetapi semakin menjauh dari Tuhan. Kelihatan seolah bertentangan, tapi banyak sekali kejadian seperti itu. Apabila keluarga muda berdoa untuk boleh mendapatkan anugerah anak di tengah-tengah keluarga, ketika Tuhan memberikannya, mereka semakin jarang pergi beribadah, semakin jarang mengikuti persekutuan keluarga, dengan alasan tidak bisa meninggalkan anak di rumah. Sesuatu yang bertentangan. Seolah berkat Tuhan membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Pada waktu kita belum dapat pekerjaan, kita berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Ketika Tuhan sudah memberikan pekerjaan yang baik, kita menggunakannya sebagai alasan sibuk bekerja sehingga tidak bisa hadir di gereja dan dalam persekutuan-persekutuan. Suatu hal yang bertentangan. Berkat Tuhan menjauhkan kita dari Tuhan. Hindari hal seperti ini, karena zaman ini adalah zaman yang jahat. Untuk tetap bisa bertahan, tidak menyimpang dari firman Tuhan, satu-satunya cara, dekatkan hubungan kita dengan Yesus Kristus. Apabila kita belum merasa satu hubungan yang erat dengan Yesus Kristus, saatnya kita melihat relung hati yang paling dalam. Barangkali ada dosa yang menghambat. Pada saat kita menyadarinya, segera minta ampun, bertobat kepada Tuhan. Maka Ia akan mengaruniakan Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam hati kita. Kita hidup dalam sukacita, damai dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Bagi saudara yang dijamah oleh firman Tuhan oleh Roh Kudus, menyadari dosa, jalan tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, kusadari dosaku, jalan tersesat selama ini. Ampuni aku, pimpin hidupku ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tolong tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu, pada waktu Injil diberitakan, ada kuasa dan mujizat termasuk penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa mengampuni seorang atau beberapa orang dalam hidup saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, cabutkan akar pahit luka jiwa dari saudara-saudara kami, sehingga hati mereka dipenuhi oleh perasaan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini. Berkati secara pribadi dan keluarga. Berkati pekerjaan, usaha, studi, dan pelayanan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.